di channel Wati Suara. Channel Wati Suara kali ini akan membahas tentang video pembelajaran khusus untuk kelas 9 mengenai materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan 3 metode yang berbeda, namun bisa mendapatkan hasil yang sama. Sekarang kita akan membahas metode itu satu persatu. Di sesi ini kita akan bahas mengenai metode pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya info mengenai metode pemfaktoran ini, silahkan subscribe dulu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan lonceng untuk notifikasi video terbaru. Kemudian silahkan tonton video selanjutnya. Check it out. Persamaan kuadrat itu dengan metode pemfaktoran bisa kita lakukan dengan cara pertama sekali kita perhatikan dulu apakah nilai A-nya sama dengan 1 atau tidak. Jika nilai A sama dengan 1, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah langsung membentuk faktornya. Bagaimana caranya? Di sini udah ada format dari bentuk faktor, yaitu X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Nah, bukan berarti P dan Q-nya datang tiba-tiba, namun itu harus ada syaratnya. Dia harus memenuhi syarat yang ada pada tabel. Di dalam tabel itu sudah tertera bahwa P dikali Q itu harus bilangannya sama dengan C atau konstanta pada bentuk persamaan umum TK kita. Kemudian jika dijumlahkan P dan Q, nilainya harus sama dengan B. B itu pada persamaan kuadrat kita juga. Jadi untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat contoh dari soal persamaan kuadrat. Di sini tentukanlah penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0. Bagaimana ya cara memfaktorkannya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu unsur dari persamaan kuadrat kita, yaitu angka A-nya sama dengan 1. A itu di depan X pangkat 2. Jika tidak ada angka tertulis di sana, berarti A-nya sama dengan 1. B itu adalah angka yang di depan X, berarti B sama dengan negatif 2. Kemudian C itu adalah angka yang tidak punya variabel sama sekali, yaitu negatif 24 pada soal kita. Nah, di sini langkah yang pertama sekali harus untuk melakukan adalah cari dua buah bilangan P dan Q yang jika dikalikan hasilnya adalah C. Siapa C kita? Min 24. Pada tabel terlihat ya. Nah, siapa yang memenuhi perkalian dua angka yang hasilnya min 24, yaitu min 6 kali 4. Kemudian jika dijumlah, dia juga harus sama dengan angka B, yaitu negatif 2. Berarti benar nggak sih min 6 tambah 4 itu min 2? Benar ya, jangan sampai kebalik menentukan tanda negatifnya. Jadi kedua angka, yaitu angka P dan angka Q yang kita tebak, itu harus memenuhi syarat yang di dalam tabel. Kemudian setelah kita udah bisa menebak angka yang P dan Q, maka kita langsung saja ke bentuk faktornya. Dalam kurung perhatikan X dikurang 6. Kenapa dikurang? Sedangkan di rumusnya itu tadi kan tambah. Nah, di sini kan angka yang kita tebak angka P-nya adalah negatif 6. Maka langsung kita tulis pada kurungnya X kurang 6. Kemudian angka yang kita tebak kedua sebagai Q yaitu angka 4. Berarti di dalam kurung kita tulis X ditambah 4 sama dengan 0. Maka ini udah langsung menjadi bentuk faktor. Jika yang ditanya adalah bentuk faktor, maka kita cukup sampai di sini saja menjawabnya. Namun jika yang ditanya adalah penyelesaian atau akar-akar dari penyelesaian, maka kita harus olah lagi angka yang di dalam kurung. Kita pisah kurungnya menjadi 2. X kurang 6-nya langsung sama dengan 0. Maka hasil X-nya kita pindah ruaskan min 6 menjadi positif 6. Kemudian kurung kedua kita pisah juga, X tambah 4 sama dengan 0. Maka kalau kita pindah ruaskan 4 jadinya X sama dengan negatif 4. Maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang tertera pada soal itu kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka urutannya adalah min 4,6 pakai kurung kurawal karena istilahnya himpunan penyelesaian. Nah, itu langkah jika nilai A persamaan kuadrat kita sama dengan 1. Bagaimana jika A-nya tidak sama dengan 1? Nah, di sini ada perbedaan.
Jika nilai A tidak sama dengan 1, bentuk umum persamaan kuadrat kita kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka bentuk faktor yang bisa kita susun adalah X ditambah P per A kali X ditambah Q per A sama dengan 0. Dengan syarat P dan Q itu jika kita kalikan sesuai dalam tabel ya, hasilnya harus sama dengan angka A dikalikan dengan angka C. Kemudian jika kita jumlahkan P dengan Q-nya, tetap hasilnya harus sama dengan B. Jadi perbedaannya hanya di syarat yang pertama daripada yang sebelumnya. Nah, kalau kita masuk ke contoh, di sini kita ambil contohnya adalah tentukan penyelesaian dari 3x kuadrat ditambah 13x dikurang 10 sama dengan 0. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan tetap sama. Tentukan dulu unsur persamaan kuadrat kita. A itu adalah angka di depan X pangkat 2 atau koefisiennya. Berapa angka di depan X pangkat 2 pada soal kita? Itu adalah angka 3. Berarti B-nya berapa? 13. C-nya yang paling belakang negatif 10. Langsung ke tabel. Kita harus menebak dulu. Tabel yang harus kita isi itu adalah yang di sebelah kanan ini. Jika dikali angka P dan Q itu hasilnya harus sama dengan A kali C. A kita kan 3 tuh, C-nya min 10. 3 kali min 10 sama dengan min 30. Kemudian angka B-nya adalah 13. Nah, untuk menebaknya kita harus perhitungkan dulu bilangan berapa yang jika dikali hasilnya min 30. Yang terfikirkan adalah 15 kali 2. Kemudian supaya dia negatif berarti salah satu angka 15 atau angka 2 harus negatif. Maka di sini yang diambil sebagai pertimbangan adalah jika dijumlahkan dia harus 13. Maka karena dia positif 13 berarti yang tanda negatif harus milik angka 2. Berarti 15 kali negatif 2 sama dengan negatif 30. Kemudian 15 ditambah negatif 2 sama dengan 13. Ingat ya, angka P atas bawah harus sama persis. Angka Q atas bawah juga harus sama persis. Maka jika udah memenuhi syarat pada tabel tersebut, kita bisa langsung membentuk faktornya. Bagaimana? Caranya sama seperti tadi. X ditambah P per A, kan itu bentuknya. P kita sekarang yang kita tebak angkanya adalah 15. Berarti 15 per A kita 3, langsung bikin per 3. Kemudian angka Q kita kan negatif 2, maka langsung bikin di dalam kurungnya X kurang 2 per A-nya adalah 3, makanya di sini X kurang 2 per 3 sama dengan 0. Maka itu udah dinamakan dengan bentuk faktor. Namun bisa kita rapikan lagi. Coba perhatikan, 15 bagi 3 bisa kan? Berarti X ditambah 15 bagi 3 sama dengan 5. Makanya di sini X tambah 5. Kemudian 2 per 3 itu kan bukan bilangan bulat. Maka kita bisa kalikan langsung penyebutnya ke depan, yaitu ke huruf X, sehingga jadinya 3X kurang 2 sama dengan 0. Lebih rapi kan bentuknya. Jadi ini bentuk faktor yang lebih rapi dari persamaan kuadrat kita. Kemudian bagaimana jika yang ditanya adalah akar-akar penyelesaian? Maka kita perlu menjabarkan lagi tanda kurungnya. Kita pisah menjadi dua bagian. X tambah 5 sama dengan 0. Kemudian 3X kurang 2 nya sama dengan 0. Setelah itu kita sesuaikan aljabarnya. X sama dengan berapa? Positif 5 kita pindah ruaskan berarti negatif 5. Makanya di sini X sama dengan negatif 5. Kemudian 3X kurang 2 sama dengan 0 ini kita olah aljabarnya menjadi 3X sama dengan negatif 2 itu kalau kita pindahkan ke kanan kan jadinya positif 2 ya. Berarti 3X sama dengan 2. Sedangkan kita butuh angka X. Berarti X sama dengan 2 per 3. Kenapa? Karena pindah ruas sehingga angka 3-nya berubah menjadi bagi X sama dengan 2 bagi 3. Nah, itulah penjelasan dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Semoga dengan cara ini kita bisa lebih paham. Kemudian maafkan atas segala kekurangan dalam penampilan tayangan slide ya. Oke, selamat menyaksikan.